warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Sri Narayati dari kelompok 4. Jadi, kali ini aku bakalan ngebahas tentang dengue hemorrhagic fever atau DHF atau yang biasa kita kenal dengan demam berdarah. Nah, tapi seperti biasa nih, aku bakalan ditemenin sama teman-teman aku buat ngebahas tuntas tentang DHF ini. Karena kita tuh udah sering banget ngedenger tentang DHF. Jadi di mana-mana itu udah banyak banget pembahasan tentang DHF ini. Sebenarnya apa sih DHF itu? Nah, DHF ini merupakan penyakit infeksi akut menular yang ditularkan lewat gigitan nyamuk yang nama nyamuknya itu Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sedangkan DHF ini sendiri, dia itu punya angka morbiditas dan angka mortalitas yang sangat tinggi. Kayak yang WHO bilang nih, jadi pada tahun 2015 ada sekitar 3,9 miliar penduduk dunia, baik di negara tropis maupun di negara subtropis, dan terdapat sekitar 128 negara yang mereka itu udah berisiko terinfeksi virus dengue ini, dan ada kasus sekitar 96 juta. Jadi banyak banget kan teman-teman. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, pembahasan dan yang lebih detail akan dibahas sama teman-teman aku setelah ini. Jadi tetap tonton ya videonya sampai habis. Yang selanjutnya adalah masa inkubasi. Masa inkubasi demam berdarah adalah waktu di mana nyamuk mulai menggigit dan memasukkan virus dengue ke dalam tubuh manusia. Ada banyak sekali pendapat yang mengatakan berapa lama sih masa inkubasi demam berdarah. Ada yang bilang 4-10 hari, 8-12 hari, dan banyak lagi. Tapi pada umumnya dan melalui beberapa penelitian, yaitu masa inkubasi demam berdarah antara 4-7 hari. Ini artinya adalah demam berdarah ini dia membutuhkan waktu 4-7 hari untuk menularkan dan memasukkan virus dengue ke dalam tubuh manusia hingga munculnya gejala. Nyamuk Aedes yang sudah terinfeksi virus dengue akan tetap infektif sepanjang hidupnya dan terus menularkan kepada individu yang rentan pada saat menggigit dan menghisap darah. Setelah masuk ke dalam tubuh manusia, virus dengue akan menuju organ sasaran, yaitu sel kuver hepar, endotel pembuluh darah, nodus limfatikus, sumsum tulang, serta paru-paru. Beberapa penelitian menunjukkan sel monosit dan makrofag mempunyai peran pada infeksi ini. Dimulai dengan menempel dan masuknya genom virus ke dalam sel dengan bantuan organel sel dan membentuk komponen perantara dan komponen struktur virus. Setelah komponen struktur dirakit, virus dilepaskan dari dalam sel. Infeksi ini menimbulkan reaksi imunitas protektif terhadap serotip virus tersebut, tetapi tidak ada cross protektif terhadap serotip virus lainnya. Secara in vitro, antibodi terhadap virus dengue mempunyai 4 fungsi, yaitu netralisasi virus, cytolysis complement, antibody dependent cell mediated cytotoxicity atau ADCC, dan ADE. Berdasarkan perannya, terdiri dari antibodi netralisasi yang memiliki serotip spesifik yang dapat mencegah infeksi virus, dan antibodi non-neutralizing serotip yang mempunyai peran reaktif silang dan dapat meningkatkan infeksi yang berperan dalam patogenesis DBD. Seseorang mendapat infeksi sekunder oleh satu serotipe virus dengue, akan terjadi proses kekebalan terhadap infeksi tersebut dalam jangka waktu yang lama. Tapi, jika infeksi sekunder oleh serotipe virus dengue lain, maka akan terjadi infeksi yang berat. Kenapa terjadi infeksi yang berat? Ini dikarenakan antibodi heterologus pada infeksi primer atau infeksi sebelumnya tersebut membentuk kompleks dengan infeksi virus dengue serotipe baru yang berbeda dan dia tidak bisa dinetralisasi. Nah, ini menyebabkan kompleks infeksius yang bersifat oponisasi internalisasi, di mana ini akan reaktivasinya dan memproduksinya
IL-1, IL-6, TNF-alfa, dan PAF, di mana ini akan mengakibatkan peningkatan infeksi virus dengue tersebut. Lalu, TNF-alfa sendiri ini bisa menyebabkan kebocoran dinding pembuluh darah. Karena dinding pembuluh darahnya bocor, akhirnya meneroboslah cairan plasma ke jaringan tubuh. Nah, menerobosnya cairan plasma ke jaringan tubuh bisa menyebabkan terjadinya kerusakan endotel pembuluh darah. Mengenai 5 levels of prevention. Nah, apa aja sih 5 levels of prevention? Nah, jadi 5 levels of prevention dibagi jadi 3. Yang pertama yaitu primary prevention, secondary prevention, and tertiary prevention. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai primary prevention dan secondary prevention. Nah, di primary prevention, apa sih yang bisa kita lakuin untuk DHF atau dengue hemorrhagic fever? Nah, di sini terdapat 2 hal, yaitu health promotion and specific protection. Pada poin health promotion di sini kita bisa melakukan edukasi. Nah, edukasi ini bisa diberikan oleh petugas kesehatan atau puskesmas tempat atau orang-orang yang memiliki pengetahuan cukup untuk memberikan penyuluhan mengenai bagaimana sih penularan DBD itu, bagaimana sih gejalanya, seberapa lama masa inkubasinya, dan bagaimana penanganannya. Nah, kemudian yang tadi kan udah ada tuh edukasi. Nah, ada lagi dengan cara memberlakukan pemberantasan jentik berkala atau biasa disingkat PJB. Jadi nanti kader-kader kesehatan ataupun remaja masjid, ibu-ibu PKK ataupun dari puskesmas tempat bisa ngecek kira-kira ada jentik gak sih di rumah penduduk ini, ada jentik gak sih di rumah si A, si B, si C. Nah gitu, itu maksud dari PJB. Nah, yang kedua adalah specific protection. Nah, specific protection ini kita bisa lakuin dengan 3M. Apa sih 3M itu? Jadi 3M itu yang pertama ialah menguras penampungan air. Kemudian yang kedua ialah mengubur barang-barang bekas yang sekiranya dia bisa nampung air. Kemudian yang ketiga, jangan lupa menutup penampungan air biar si nyamuk itu dia nggak bisa bertelur di penampungan air itu, jadi nggak ada jentik-jentik. Kemudian selain 3M itu ada 2 hal lagi, yaitu yang kedua adalah fogging. Nah, fogging ini kalian bisa nanti bekerja sama dengan Pemda setempat supaya dilakukan fogging di daerah kalian. Jadi bisa dibicarakan ya. Kemudian yang ketiga adalah abatisasi. Jadi nanti dari kader-kader kesehatan atau puskesmas tempat atau petugas kesehatan akan memberikan abate untuk ditaruh di kamar mandi, agar tidak ada jentik-jentik. Nah, kemudian kan udah tuh primary prevention. Nah, sekarang yang kedua yaitu secondary prevention. Nah, di secondary prevention ini ada early diagnosis and prompt treatment. Apa sih Kak itu? Nah, early diagnosis and prompt treatment adalah diagnosa awal dan perawatan yang tepat. Nah, diagnosa awal tuh gimana sih? Jadi kalau misalnya kalian tuh ya udah ngerasa kayak kok aku ngerasa udah ada bentol-bentol kayak gini ya, kok aku ngerasa kayak kok panasku gak turun-turun ya. Nah, itu coba kalian lakuin pemeriksaan secara berkelanjutan. Nah, gimana sih pemeriksaan berkelanjutan itu? Jadi kan bisa ngelakuin pemeriksaan lab di lab yang ada di daerah kalian, atau kan bisa menemui petugas kesehatan seperti bidan, dokter, dan mungkin yang memiliki pengetahuan mengenai bagaimana DBD itu. Nah, terus habis itu kalau bisa pemeriksaan lab ya, soalnya emang itu lebih seharusnya emang pemeriksaan lab. Nah, kalau udah pemeriksaan lab tuh, terus habis itu kan ada prompt treatment. Nah, prompt treatment ialah perawatan yang tepat. Jadi di perawatan yang tepat itu nanti kalau hasil lab udah keluar dan ternyata kalian didiagnosa positif DB. Jadi ya mau gimana lagi, kan harus ngelakuin gimana alur yang seharusnya dilakuin, dan diantaranya adalah kan harus melakukan rawat inap.
Nah, rawat inap di rumah sakit ini perlu banget. Kenapa? Karena dengan kalian melakukan rawat inap di rumah sakit, kalian bisa mendapatkan penanganan yang tepat dan pengobatan yang cepat dan semoga bisa cepat sembuh. Oke? Buat pencegahan tersier ini ada dua. Yang pertama disability limitation sama rehabilitation. Disability limitation pada DBD itu nanti dia akan terjadi demam lalu terjadi kejang demam. Pada pasien kejang demam yang dikhawatirkan, jika sudah terjadi kejang demam, pasien tidak dapat kembali pada kesadarannya yang seharusnya, sehingga dapat menyebabkan kecacatan. Serta maka pasien tersebut harus melakukan program rehabilitasi. Rehabilitasi ini mencakup rehabilitasi fisik, medis, mental maupun sosial. Makasih. Morbiditas adalah angka kesakitan dari suatu penyakit yang terjadi pada populasi dalam kurun waktu tertentu. Demam berdarah adalah penyakit akut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Jumlah kasus demam berdarah atau DBD di Indonesia mengalami lonjakan drastis pada awal 2020. Kementerian Kesehatan mencatat jumlah kasus DBD di Indonesia menembus angka 16.000 dari periode Januari hingga Maret 2020. Nah, dari jumlah tersebut 100 orang dinyatakan meninggal dunia. Wabah DBD di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur misalnya, sudah berstatus KLB. Dinas Kesehatan Kabupaten Sika mengumumkan jumlah kasus DBD di daerah ini telah mencapai 1.195 per Selasa pada waktu itu tanggal 10 Maret 2020. Sementara itu jumlah pasien yang dirawat saat ini 130 orang. Pemerintah Kabupaten Sika mulai melakukan pengasapan untuk membasmi sarang nyamuk yang akan berlangsung selama 14 hari ke depan. DHF atau DBD merupakan salah satu penyakit menular yang memiliki angka morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Penyakit DBD telah menjadi penyakit yang mematikan sejak tahun 2013. Dan pada tahun 2015, sebanyak 129.650 penderita dan 1.071 kematian. Sedangkan di tahun 2016, sebanyak 204.171 penderita dan 1.598 kematian. Di tahun 2017, sebanyak 68.407 kasus dengan 493 kematian. Dari tahun 2016 ke 2017, kasus ini mengalami penurunan hampir 3 kali lipat. Untuk kematian tertinggi tahun 2017 terjadi di Provinsi Jawa Timur, yaitu sebanyak 105 kematian. Dan tertinggi kedua terjadi di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah kematian sebanyak 92. Yap, itu tadi pembahasan tentang DHF dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke sosial media yang kalian punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.